Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana yang telah dijadwalkan oleh sekolah, pada kesempatan ini pelajaran kita adalah tarikh. Materi kita tentang tawanan perang pada tasyri' periode Rasulullah SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Asral harbi, tawanan perang. Bayyanal Qur'anu hukma asral harbi bisarahatin biqaulihi fi suratil qitali. Telah menjelaskan Al-Quran akan hukum tawanan perang dengan jelas dengan firman-Nya Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qital. Artinya tentang tawanan perang pada tasyri' periode Rasulullah SAW, Al-Quran telah menjelaskannya secara jelas di dalam firman Allah SWT dalam surat Al-Qital atau dalam surat Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta idza sqaltumuhum fashuddul wathaqi. Hingga apabila kamu orang-orang mukmin telah mengalahkan kamu akan mereka, orang-orang kafir, maka tahanlah oleh kamu akan mereka. Fa imma manna ba'du wa imma fidaan. Maka ada kala kamu membebaskan mereka setelah itu, dan ada kala kamu meminta tebusan. Hatta tada'al harbu auzaraha, hingga selesai perperangan. Artinya di dalam surah Al-Qital atau surat Muhammad ini, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya orang-orang mukmin yang telah mengalahkan orang-orang kafir Quraisy pada waktu itu dalam perperangan, maka orang-orang mukmin diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menahan orang-orang kafir atau memenjarakan orang kafir. Ketika orang-orang kafir ini telah dipenjarakan, orang-orang mukmin boleh setelah itu membebaskan mereka dan boleh meminta tebusan. Meminta tebusan dalam arti yang kata pihak kafir Quraisy yang kalah, yang ditawan oleh orang-orang mukmin, bisa dijadikan budak. Budak ini akan merdeka setelah memberikan tebusan kepada orang mukmin, dengan syarat boleh diambil tebusan terhadap budak ini dari orang-orang kafir yang sudah kalah dalam perang, ketika perang antara orang mukmin dengan orang kafir ini benar-benar telah selesai dan orang kafir telah dinyatakan kalah. Faja'ala ma khairun fihi awliya'ul umuri al-manna wa huwa al-afu wal irsalu min ghairi syai'in. Maka telah menjadikan akan sesuatu yang lebih baik padanya sesuatu oleh orang-orang yang mempunyai urusan. Artinya orang-orang mukmin akan membebaskan orang-orang kafir dari tawanan, dan dianya membebaskan itu adalah memaafkan mereka dan membiarkan mereka dari tidak menuntut sesuatu. Artinya ketika orang-orang mukmin telah menang dalam perang tadi dan mereka diperintahkan untuk menawan orang-orang kafir, maka sebaiknya kata Allah, lepaskan sajalah mereka. Jangan jadikan mereka budak. Jangan minta tebusan kepada mereka. Maafkan sajalah mereka, kata Allah. Wal fida'u wa huwa akhdhul iwadi. Dan minta tebusan, dan dianya minta tebusan adalah mengambil tebusan, mengambil uang ganti. Artinya ketika orang-orang mukmin
menjadikan tawanan tadi sebagai budak mereka, bisa budak ini merdeka dengan cara menebus kepada orang-orang mukmin dengan membayarkan uang misalnya atau dirham misalnya. Walakin dzalika masyrutun bil inkhani fil ardi, dan akan tetapi demikian meminta tebusan itu disyaratkan selesai perperangan di waktu itu. Seperti yang dikatakan tadi, boleh saja orang mukmin meminta tebusan kepada orang-orang kafir yang telah kalah, di mana mereka telah ditawan, dengan syarat perperangan antara orang mukmin dengan orang kafir ini nyata-nyata telah selesai dan orang kafir telah dinyatakan kalah. Wa ma'nahu al-mubalaghatu fi qaslil aduwi la tamakkunu minal ardi, dan maknanya meminta tebusan itu adalah bersangatan pada terbunuhnya musuh, tidak kemungkinan belum selesainya perang di waktu itu. Artinya, boleh orang mukmin meminta tebusan kepada orang-orang kafir yang telah ditawan tadi karena mereka telah dijadikan budak, dengan syarat musuh orang mukmin itu telah nyata-nyata terbunuh atau telah nyata-nyata kalah. Bukan kemungkinan musuh ini telah kalah, tapi dipastikan musuh ini telah kalah. Wa min ajali hadza syarti lamallahu almuslimina fi akhdhil fidyati qabla husulihi, dan dari sebab ini syarat telah mencela Allah SWT akan orang-orang muslim pada mengambil tebusan sebelum hasilnya perperangan. Artinya, ketika orang mukmin boleh mengambil tebusan terhadap orang kafir yang ditawan, yang telah dijadikan budak tadi, harus selesainya perperangan, maka Allah SWT mencela mereka untuk mengambil tebusan itu sebelum selesainya perperangan atau kemungkinan musuh tadi kalah. Boleh dengan syarat dipastikan musuh ini telah kalah atau perang telah selesai. Faqala ta'ala fi suratil anfali, maka telah berfirman Allah SWT dalam surat Al-Anfal, ma kana li nabiyyin ay yakuna lahu asra hatta yuthqina fil ardi, tidak ada atau tidak berhak bagi nabi bahawa ada baginya nabi itu tawanan hingga mengalahkan mereka akan musuh mereka di waktu itu. Turiduna aradad dunya wallahu yuridul akhirati, menginginkan kamu akan keuntungan dunia padahal Allah menginginkan akan keuntungan akhirat. Wallahu azizun hakim, dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Artinya, dalam surat Al-Anfal ini Allah SWT menjelaskan kepada orang-orang mukmin dan kepada Nabi SAW, tidak layak rasanya, tidak patut rasanya orang-orang mukmin atau orang-orang muslim meminta tebusan kepada musuh mereka yang telah ditawan tadi, yang telah dijadikan budak, sebelum mereka orang-orang kafir ini kalah. Tidak patut rasanya meminta tebusan sebelum orang-orang kafir ini nyata-nyata telah kalah dalam perang. Ya. Kalau dilakukan ini, meminta tebusan sebelum musuh ini nyata-nyata kalah, berarti kamu, kata Allah kepada orang-orang mukmin dan Nabi SAW, menginginkan keuntungan dunia saja. Memang untungnya besar di balik penebusan terhadap budak tadi, terhadap orang kafir yang telah kalah tadi. Tapi Allah SWT
menginginkan keuntungan akhirat. Bagaimana keuntungan akhirat? Boleh diambil tebusan dari budak tadi seketika perang telah nyata-nyata selesai dan ketika musuh telah nyata-nyata kalah. Wallahu azizun hakim, dan Allah Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Wa qad umira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqasli ba'dil asra li asbabin khassatin. Dan sungguh telah diperintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membunuh sebahagian tawanan perang kerana sebab-sebab yang khusus. Kama umira biqasli Uqbah bin Abi Mu'itin fi Badrin. Sebagaimana telah diperintahkan dia Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan membunuh si Uqbah bin Abi Mu'id dalam perang Badar. Wa qasli Abi Uzzata al-Jamhi fi Uhudin, dan dengan membunuh Abi Azzah al-Jamhi pada perang Uhud. Wa qad kana ahadahu fi Badrin alla yu'ina alaihi falam yafi bi ahdihi. Dan sungguh telah ada dianya Abi Izzah, telah menjanjikan dia Abi Izzah akannya Nabi sallallahu alaihi wasallam di perang Badar bahawa akan membantu dianya Abi Izzah atasnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perang Badar, maka tidak memenuhi dianya Abi Izzah akan janjinya Abi Izzah. Wa kama ahdara dama thamaniyatin min ahli Makkah ba'dal fashi li jaraima kanu qadir takabuha. Dan sebagaimana telah menumpahkan dia Nabi sallallahu alaihi wasallam akan darah 8 orang dari penduduk Mekah setelah terjadinya Fathul Makkah, kerana lantaran dosa-dosa yang telah ada mereka. 8 orang tadi sungguh telah melakukan mereka, yang 8 orang ini akannya dosa-dosa. Artinya, lewat teks ini dijelaskan oleh pengarang kepada kita bahwasanya musuh yang telah kalah lalu ditahan boleh saja dibebaskan, boleh saja dijadikan budak lalu diminta tebusan. Dan namun di lain sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membunuh tawanan-tawanan ini. Artinya, tawan ini tidak dibiarkan bebas begitu saja. Tawan ini tidak dijadikan budak, malahan disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membunuh mereka. Tentu ada sebab-sebab khususnya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membunuh Uqbah bin Abi Mu'id di perang Badar. Barangkali Uqbah bin Abi Mu'id ini adalah pihak musuh kafir Quraisy. Kafir Quraisy ini kalah dalam perang Badar. Ada di antara mereka yang bernama Uqbah bin Abi Mu'id yang telah dijadikan oleh Nabi SAW sebagai budak. Namun Allah SWT memintahkan kepada Nabi SAW untuk membunuh Uqbah bin Abi Mu'id ini. Begitu juga terhadap Abi Uzzah al-Jamhi di waktu perperangan Uhud. Pada waktu itu, walaupun orang musyrik kafir Quraisy menang dalam perang Uhud, tapi sempat terjadi pada waktu itu orang Muslim hampir saja menang. Hampir saja menang. Maka pada waktu itu orang-orang Muslim dan Nabi SAW menjadikan Abi Uzzah al-Jamhi ini sebagai budak. Sebagai budak. Lalu Allah SWT memerintahkan kepada beliau untuk membunuh Abi Uzzah ini. Tentu ada sebab-sebab khususnya. Ini dapat kita lihat dalam
peristiwa sirah kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana kalau kita lanjutkan keterangannya tentang Abi Uzzah Al-Jamhi ini, dulu pada sebelum terjadinya perperangan Badar, dia berjanji kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menolong beliau dalam perperangan Badar sehingga orang-orang Muslim dapat menang pada waktu itu. Namun Abi Uzzah Al-Jamhi ini tidak memenuhi janjinya terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu diperintahkan oleh Allah SWT untuk membunuhnya. Begitu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam telah membunuh 8 orang dari penduduk Mekah setelah terjadinya Fathul Makkah. Kita ingat saat terjadinya Fathul Makkah pada waktu itu, orang Muslim bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengalami kemenangan yang gemilang pada waktu itu, di mana setelah terjadinya Fathul Makkah, berarti tentu ada tawanan di sana. Berarti ada orang yang ditawan di sana, dikurung di sana, dijadikan oleh Nabi dan orang Muslim sebagai budak. Di antaranya ada 8 orang ini sebagai budak. Tapi Allah SWT memerintahkan kepada Nabi-Nya untuk membunuh 8 orang ini karena melakukan suatu perbuatan-perbuatan dosa pada waktu itu. Demikianlah pelajaran kita pada kesempatan ini. Untuk tugas dapat dilihat dalam Google Classroom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.